Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan sedikit tentang standar operasional produser atau SOP. Dengan saya sendiri, Ayu Dressing Room, sebagai moderator dan pemateri. Ada teman saya, Rida Kurnia, sebagai pemateri. Ada Juleha Gultom sebagai pemateri dan Herlina Dalimunte sebagai pemateri. Saya akan menjelaskan apa pengertian SOP atau standar operasional itu. Standar operasional merupakan suatu dokumen yang pekerjaannya demi mendapatkan hasil kerja yang efektif dan efisien. SOP wajib dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi sebagai panduan untuk menjalankan berkaitan dengan produser yang akan dijalankan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu tugas dan fungsi setiap bagian yang ada, sehingga SOP dapat memudahkan dan menertibkan pekerjaan yang akan dijalankan. Pentingnya peran SOP membuat pelaku bisnis harus mengetahui terkait tujuan dan fungsi dari SOP sendiri. SOP biasanya terdiri dari manfaat, kapan dibuat atau direvisi, metode penulisan produk, serta dilengkapi oleh bagan flowchart di bagian akhir. Ada beberapa pengertian SOP menurut para ahli. Yang pertama, menurut Shailandra, SOP adalah merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Yang kedua, menurut Mokgijat, standar operasional produser atau SOP adalah urutan atau langkah-langkah di mana pekerjaan tersebut dilaksanakan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bila mana melakukannya, dan di mana melakukannya. Yang terakhir, menurut Insani, SOP atau standar operasional produser adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaannya, pelaksanaannya, tempat penyelenggaraannya, dan aktor yang berperan dalam kegiatan. Perencanaan merupakan proses di mana manajemen merumuskan suatu tujuan dan bagaimana cara untuk dapat mencapainya. Proses perencanaan terjadi di semua tipe. Jadi perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan keputusan selanjutnya tentang apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Tahapan-tahapan perencanaan. Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui 4 tahap, yaitu tahap 1 menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, tahap 2 merumuskan keadaan sekarang atau saat ini, tahap 3 mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan yang dapat terjadi, tahap 4 mengembangkan rencana ataupun serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Setiap perencanaan kadang-kadang memiliki suatu kelemahan, tetapi manfaat yang didapat dari proses perencanaan jauh lebih banyak. Oleh karena itu, perencanaan tidak hanya seharusnya dilakukan, tetapi memang harus dilakukan. Fungsi-fungsi manajemen tidak akan berjalan tanpa adanya suatu proses perencanaan. Tipe perencanaan dan rencana. Perencanaan dan rencana dapat diklarifikasi dalam beberapa cara yang berbeda. Adapun paling tidak 5 dasar pengklarifikasian perencanaan seperti berikut.
A. Bidang fungsional. B. Tingkat organisasi. C. Karakteristik perencanaan. D. Waktu. E. Unsur-unsur rencana. Adapun tipe rencana antara lain: A. Rencana strategi. B. Rencana operasional. C. Rencana sekali pakai. D. Rencana tetap. Perencanaan penjualan dan operasi. Perencanaan penjualan dan operasi adalah proses manajemen bisnis terintegrasi di mana tim eksekutif atau kepemimpinan terus-menerus mencapai fokus, keselarasan dan sinkronasi di antara semua fungsi organisasi. Proses pencakup perkiraan yang diperbaharui yang mengarah ke rencana penjualan, rencana produksi, rencana inventaris, rencana waktu tunggu pelanggan, rencana pengembangan produk baru, rencana inisiatif strategis, dan rencana keuangan yang dihasilkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Rida Kurnia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat perencanaan agregat. Perencanaan agregat menurut istilah, agregat berarti mengombinasikan sumber daya yang sesuai ke dalam jangka waktu keseluruhan dengan prediksi permintaan, kapasitas fasilitas, tingkat persediaan, ukuran tenaga kerja, dan input yang saling berhubungan. Perencana harus memilih tingkat output untuk suatu fasilitas selama 3-18 bulan yang akan datang. Kemudian ada strategi perencanaan agregat. Ketika membuat suatu rencana agregat, maka harus mengetahui strategi perencanaan agregat. Di antaranya yaitu agregat pilihan permintaan dan pilihan kapasitas. Yang pertama itu ada tipe strategi pilihan kapasitas. Suatu perusahaan bisa menentukan pilihan kapasitas dasar atau produksi dengan cara berikut. Yang pertama atau yang A, mengubah tingkat persediaan. Para manajer dapat meningkatkan persediaan selama periode permintaan rendah untuk memenuhi permintaan yang tinggi di masa yang akan datang. Yang B, meragamkan ukuran tenaga kerja dengan cara mengkaryakan atau memberhentikan. Hal ini diberlakukan untuk menyesuaikan tingkat produksi seiring karyawan baru membutuhkan pelatihan dan rata-rata produktivitas menurun untuk sementara sehingga mereka menjadi terbiasa. Yang C, meragamkan tingkat produksi melalui lembur atau waktu kosong. Terkadang tenaga kerja bisa dijaga tetap konsisten dengan meragamkan waktu kerja yang bermacam-macam, mengurangi banyaknya jam kerja saat permintaan rendah dan menambahi jam kerja saat permintaan naik. Yang D, ada subkontrak. Suatu perusahaan bisa mendapatkan kapasitas sementara dengan melakukan subkontrak pekerjaan selama periode permintaan tinggi. Yang kedua ada tipe strategi pilihan permintaan. Dasar pemilihan permintaan diantaranya yaitu A, mempengaruhi permintaan. Saat permintaan rendah, perusahaan bisa mencoba untuk meningkatkan permintaan melalui iklan, promosi, kewiraniagaan, dan potongan harga. Yang B, tunggakan pesanan selama periode permintaan tinggi. Tunggakan pesanan merupakan pesanan yang diterima perusahaan menurun, tidak mampu atau secara sengaja atau kebetulan untuk dipenuhi pada saat itu. Yang D, bauran produk yang kontrol-sesional. Suatu teknik penghalusan yang secara luas digunakan para manufaktur adalah mengembangkan sebuah bauran produk yang terdiri dari barang kontrasessional. Bagaimanapun, perusahaan yang mengikuti pendekatan tersebut dapat menempati diri mereka terlibat dengan produk di luar target pasar mereka. Cukup sekian dari penjelasan saya.
Ada beberapa metode yang dikenal dalam perencanaan agregat. Di antaranya, yang pertama, pendekatan intuitif. Pendekatan intuitif, manajemen menggunakan rencana yang sama dari tahun ke tahun. Penyesuaian dilakukan dengan institusi hanya sekedar untuk memenuhi permintaan baru. Apabila rencana yang lama tidak optimal, pendekatan ini mengakibatkan pemborosan yang berkepanjangan. Yang kedua, pendekatan matematika. Pendekatan matematika dilakukan dengan menggunakan teori yang pertama, program linier, kaitan keputusan linier, model coefficient management, metode transportasi, dan simulasi. Program linier merupakan teknik pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah, mengalokasi sumber daya yang terbatas di antara berbagai kepentingan seoptimal mungkin. Program linier merupakan salah satu metode dalam riset operasional yang memungkinkan para manajer mengambil keputusan mengenai kegiatan yang mereka tangani dengan menggunakan analisis kuantitatif. Dengan menggunakan teori ini, hasil optimal dapat diperkirakan seperti berapa unit produk yang harus dibuat, berapa shift produksi yang dioperasikan, atau berapa unit persediaan barang yang disiapkan. Kaidah keputusan linier adalah suatu pendekatan pemrograman kuadrat untuk membuat keputusan mengenai tenaga kerja agregat dan laju produksi. Teori ini berdasarkan pada pengembangan fungsi kuadrat biaya upah, penambahan atau pengurangan tenaga kerja, lembur, penyimpangan persediaan, pemesanan tertunda, dan biaya penyetelatan. Fungsi kuadrat biaya kemungkinan ini digunakan untuk membuat keputusan linier dalam menghitung jumlah tenaga kerja dan laju produksi pada periode mendatang sesuai dengan perkiraan penjualan agregat. Yang ketiga, metode tabel dan grafik. Metode yang paling populer digunakan dalam tabel dan grafik karena mudah dimengerti dan digunakan. Perkiraannya dilakukan dengan cara uji coba, meskipun belum tentu menjamin perencanaan produk yang optimal. Metode ini hanya memerlukan sedikit perhitungan dan dapat dilaksanakan oleh staf. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.